Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aina asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin K. Haji Abdul Rasyid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala alaihi salatu wassalamu innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salata. Wa qala alaihi salatu wassalam basyiril masyaina ilal Basyiril masyaina ilal masajidi fiz zulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan tentang menunggu sholat dan memperbanyak langkah menuju tempat sholat. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salata. Sesungguhnya kalian senantiasa berada dalam keadaan seakan-akan sedang mengerjakan salat. Man tazartumus salata, selama kalian nungguin salat. Ini udah kita bahas kemarin. Selama kita nunggu, maka selama itu pula kita sedang mengerjakan sholat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak usah risau kalau ada masjid dan musola misalnya qomatnya kelamaan. Ada beberapa tempat kan memang qomatnya lama. Jangan gitu, di kita aja kadang-kadang kalau dia udah mau bunyi belum qomat kadang kita suka risau, apalagi kalau imamnya belum datang. Mana sih imamnya nih? Secara hitungan pahala kita nggak usah risau, karena selama kita nunggu maka selama itu sudah dihitung sedang mengerjakan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak usah buru-buru juga sehingga akhirnya ini gak jadi patokan nih. Ini udah bunyi, imam belum ada, akhirnya dia qomat. Yang repot ketika dia qomat kan sholat harus segera ditegakkan. Akhirnya siapa aja yang disuruh jadi imam? Yang khawatir yang disuruh jadi imam nggak kompeten. Kalau ya alhamdulillah kalau masjid kita terbuka, siapapun dipersilahkan jadi imam dengan catatan kompeten, memang memiliki kemampuan untuk itu, bagus bacaannya, cakep ngerjain sholatnya, ngerti adabnya dan adat kebiasaan kita, itu penting. Bagus bacaannya harus, karena seorang imam menanggung bacaan makmum. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falya'ubukum aqra'ukum li kitabillah."
hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling paham dengan makna Quran. Selepas itu dia paham, ngerti tentang sholat yang bagus, kaifiat sholat, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan juga ngerti cara imam. Karena bacaan bagus aja nggak cukup kalau gerakan sholatnya nggak bagus. Bacaannya bagus, gerakan sholat bagus, tertibnya bagus, tapi nggak ngerti adab imam, bahaya juga. Imam itu ada adabnya. Imam itu adalah pemimpin yang diangkat oleh kesepakatan jamaah. Adabnya minimal pakai pakaian yang rapi. Mohon maaf, gak enak rasanya kalau seandainya jamaahnya, makmumnya pakai koko, pakai peci, pakai celana sarung, pakai gamis. Imamnya pakai kaos oblong, celana panjang, nggak pakai peci. Nggak pantas kayak gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi di masjid kita. Dua tuh, nggak bagus bacaan, ngerti hukum fikih. Ketiga adabnya, ya saya katakan tadi, punya imam harus ngerti adabnya. Adab jadi imam bagaimana? Tidak memperlambat bacaan di tengah-tengah jamaah yang nggak biasa bacaan lambat, atau sebaliknya tidak mempercepat bacaan di tengah-tengah jamaah yang nggak demen bacaan cepat. Jamaah kita biasa bacaannya lambat, surahnya panjang, tahu-tahu imamnya baca cepat, surah pendek, nggak tepat. Atau sebaliknya, jamaah kita biasanya demennya yang cepat, bacaannya cepat, surahnya nggak panjang, tahu-tahu dia bacanya panjang, lambat, nggak tepat. Itu namanya adabnya. Yang keempat, ngerti adat istiadat di situ. Di antara kebiasaan kita selepas sholat berjamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, ada zikir berjamaah yang biasa dibaca bareng-bareng. Maka seorang imam kudu mesti harus lihat itu. Oh, di sini biasa zikir bareng-bareng. Siapapun yang ditunjuk jadi imam, pimpin zikir bareng-bareng. Jangan bawa lagunya, jangan bawa kebiasaannya. Saya biasanya zikirnya sendiri, diam-diam aja. Kalau lu begitu mundur, gak usah jadi imam. Bukan masalah boleh tidak bolehnya, adabnya. Jangan sampai kita makmumnya la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Zikir bareng-bareng, imamnya cicing wae. Nunduk aja begitu. Enggak pantas. Itu namanya adat, kebiasaan. Ikuti. Kalau empat ini terpenuhi, silahkan siapapun boleh jadi imam. Masjid kita terbuka karena memang tidak disusun jadwalnya secara sistematis. Yang saya khawatirkan ketika dibebaskan siapapun jadi imam, mentang-mentang udah bunyi main komat aja, yang imam nggak kompeten, bacaan Fatihahnya berantakan. Yang paling penting Fatihahnya. Kalau Fatihahnya bagus, surahnya nggak bagus masih bisa. Tapi kalau Fatihahnya aja udah nggak bagus, berantakan semuanya. Karena baca Fatihah itu ada ilmunya, nggak sebaca-bacanya. Nih, saya contohin. Kalau ada imam bacanya begini, boleh nggak? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, nggak ada jawab. Boleh apa kagak? Hah? Pak? Bingung jawabnya. Boleh apa enggak? Boleh, Pak.
boleh, tapi itu harus ada ilmunya. Jadi kalau dalam ilmu tajwid ada mat standar yang mat asli 2 harokat, mat wajibnya 5 sampai 6 harokat, diturunkan levelnya harus sama semua. Tapi itu kudu ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya salah, berantakan. Yang fatal kalau seandainya makhraj hurufnya juga salah, makhraj hurufnya nggak sempurna, sehingga mempengaruhi kualitas bacaannya. Yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Dalam Fatihah itu yang sedikit ada perbedaan hanya di kalimat Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Ayat yang keberapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki Yaumiddin. Ada yang Maliki Yaumiddin. Itu yang lain tetap panjangnya semua sama. Dari ukuran panjang pendeknya. Lain kalau udah ukurannya qiraah sab'ah. Ya kalau dibaca di sini keder. Karena kita belum nyampe ilmunya. Penting. Jadi tolong, kalaupun di sini waktunya sudah qomat, belum ada yang pantas dijadikan imam, jangan qomat dulu. Terus maghrib Pak Ustadz, maghrib waktunya pendek. Dalam beberapa riwayat kita temukan Nabi Muhammad SAW waktu maghribnya kadang-kadang dilaksanain udah deket-deket sholat isya, dan itu sengaja Nabi lakukan, nggak apa-apa. Daripada menjadikan orang yang nggak kompeten jadi imam, dipaksakan, itu lebih fatal gitu. Ya syukur-syukur sih memang kalau udah ada imam tetapnya, syukur-syukur begitu. Sehingga ketika imam tetap itu jadwalnya kebetulan beliau sedang keluar, digantikan oleh yang lainnya. Imam penting. Selanjutkan, wa qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina ilal masajidi fiz zulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang gemar berjalan ke masjid, suka datang ke masjid, baik dia berjalan ataupun naik kendaraan, motor, sepeda, mobil, ataupun pesawat. Ada nggak orang ke masjid pakai pesawat? Ada tuh yang mau ke Masjidil Haram pakai pesawat. Ada Pak. Yang berjalan di waktu gelap, malam-malam, maghrib, isya, subuh, gelap memang, tapi dia paksakan juga berangkat ke masjid. Bin nuritam, bahwa mereka nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu nanti hari kiamat itu gelap. Kehidupan setelah hari kiamat itu gelap. Kehidupan setelah dunia itu gelap. Dari mulai ketika orang meninggal dunia, masuk ke dalam lubang kubur itu gelap. Bagaimana enggak gelap? Dipendam di dalam tanah, ditutup dengan ari-ari, dinding ari-ari, papan dinding ari-ari, ditutup dengan tanah, gelap. Terus nanti di hari kiamat juga
gelap. Makanya ketika orang-orang beriringan menuju padang mahsyar, itu orang-orang yang beriman, dari tubuhnya keluar cahaya, sehingga cahaya itu menerangi perjalanannya. Sementara orang-orang yang gemar bermaksiat, yang kafir, jauh dari Allah, gelap. Dia mau jalan bingung, sehingga ketika ada orang beriman, dia nebeng tuh, barangin dong, saya numpang. Itu kejadiannya begitu, diceritakan dalam Quran begitu. Numpang, karena dia nggak ada cahayanya. Makanya kan dalam surat At-Tahrim itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya para nabi dan orang-orang yang mengikuti ajaran nabi, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya yang menerangi yang di depan dan di sekelilingnya. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, terangin. Gelap Pak. Cara meneranginya bagaimana? Di dunia kita lagi charger nih, baterai kita nanti di akhirat kita charger sekarang, karena penerangan dunia nggak bisa kita bawa ke sana. Sampai mohon maaf, orang PLN pun kubur dalamnya gelap, walaupun dia ahli listrik. Karena yang menerangi bukan listrik dunia, tapi listrik akhirat. Jadi sekarang kita hadir di majelis ilmu, ini lagi ngecas baterai, supaya nanti di akhirat, mulai dalam kubur sampai terjadinya hari kiamat, kita punya cahaya yang terang, emergensi. Nggak enak Pak, gelap. Kalau mati lampu aja kita ribut, punya emergensi kita nyalain emergensi, nggak punya lampu petromak, nggak punya lilin, supaya apa? Supaya terang. Apalagi di akhirat, negeri yang kita nggak pernah datangi sebelumnya, nggak pernah kita kunjungi sebelumnya, maka kita perlu penerang yang kita cas sejak di dunia. Wa warada anna masyal insani ilal masjidi yuktabu lahu wa yaj'alallahu lahu sawabahu khutwatan yukaffiru biha anhu sayyi'atan wa khutwatan yaktubu lahu biha hasanatan wa khutwatan yarfa'u lahu biha darajatan. Dan ada keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya perjalanan manusia ke masjid akan Allah catat buat dia, Allah jadikan buat dia satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menambahin satu kebaikan pahala, satu langkah mengangkat derajat. Tiga tuh, satu langkah yang kita lakukan mendapatkan keuntungan tiga: penghapusan dosa, pengangkatan derajat, dan juga satu kebaikan. Satu langkah. Bagaimana yang 100 langkah? Bagaimana yang 200 langkah? Satu kali ke masjid doang. Itu kalau satu waktu. Kalau 5 waktu, 5 kali 200, 1000. Yang deketan 100 langkah, 5 kali 100, 500. Satu waktu, satu hari, 500 kebaikan dia dapat, 500 dosa diampuni, 500 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan satu derajat itu beda syara'i wal ard, jaraknya bagaikan langit dan bumi. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Wa kama yuktabu lahu mamsyahu ilal masjidi kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid. Kalau berangkatnya dihitung kayak gitu, maka pulangnya juga sama.
berangkat mendapatkan 3 keuntungan, pulang juga mendapatkan 3 keuntungan. Maka alangkah dahsyat dan luar biasanya orang-orang yang memang sering datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nggak ada ruginya, berangkat dapat, pulang dapat. Ya kalau sekali berangkat 100 dengan pulang berarti 200. Maka saya katakan kemarin dianjurkan memang mengambil jalan yang berbeda dari jalur keberangkatan. Kalau berangkat dari Bangka 5, pulang dari Bangka 4, atau pulang dari Gang Nain. Berangkat dari Bangka 4, pulang lewat Bangka 8 kalau mau banyakkan lagi. Pak Jasan, Pak Jisanwani itu berangkat dari Bangka 4. Kalau mau jauhan lagi dapat pahala banyak adalah Bangka 8 terus Alikmah, baru masuk Bangka 4. Ada kali 2000 langkah itu mah. Banyak nggak pahalanya? Capek nggak? Ya emang capek. Ibadah itu capek, lelah, letih. Semua bentuk ibadah capek, lelah, letih. Sholat ya juga begitu, puasa begitu, zakat begitu, haji apalagi, capek, lelah, letih. Tapi ada kaidah yang mengatakan al jazau ala qadri ta'abin, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berkesesuaian dengan capek dan letihnya dia melaksanakan ibadah. Semakin capek, semakin lelah, insya Allah argo pahala kita akan semakin banyak. Insya Allah dosa yang kita lakukan akan semakin banyak juga yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan akan semakin banyak pula derajat yang Allah angkat dari diri kita. Apa sih yang maksudnya diangkat derajat? Salah satu penafsiran diangkatnya derajat adalah pangkat atau tingginya nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling atas. Tingkatan paling atas adalah para nabi dan para rasul. Ya orang naik kapal laut kan ada bagian yang paling bawah, tengah, terus sampai atas. Yang paling atas itu adalah mereka yang eksekutif kelas, VVIP, bahkan bisa jadi super VVIP. Fasilitasnya lebih lengkap daripada yang di bawah. Di dunia aja perbedaan kelas itu akan berbeda fasilitas. Begitu pula di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan semakin tinggi juga tingkatannya di surganya Allah. Ya mohon maaf kalau orang model kayak kita sih jangan ngimpi bareng surganya dengan Nabi. Jangan ngimpi lah, nggak level. Tapi minimal jangan jauh-jauh banget, biar bisa ketemu dengan baginda Rasul. Berarti nanti kalau di surga kita tingkatannya nggak sama dengan para nabi, nggak bisa dong ketemu Rasulullah. Bisa, kenapa enggak? Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis, Syarah Lubabul Hadis dikatakan setiap hari Jumat itu seluruh penduduk surga dikumpulin oleh Allah dari tingkatan paling atas sampai paling bawah, kumpul semua. Nggak usah dibayangin segede apa itu lapangannya. Kalau surganya aja, surganya satu kapling yang paling kecil, surga nih satu kapling yang paling kecil buat seorang hamba yang disediakan oleh Allah adalah seluas langit dan bumi. Satu kapling nih yang paling rendah tuh gimana yang paling tinggi? Nggak usah dibayangin, nggak masuk akal kita. Bukan nggak masuk, akal kita kagak nyampe karena memang memiliki keterbatasan. Dikumpulin oleh Allah, ngapain?
Ketika dikumpulin itu, ya kayak orang lagi pasar kaget gitu, lagi acara begitu, ketemu semua, termasuk ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, para ulama, para guru dan lain sebagainya, para sahabat dan lain sebagainya. Di situ Allah kasih nikmat yang paling sangat luar biasa untuk penduduk surga. Apa? Nikmat yang paling luar biasa untuk penduduk surga apa? Nazratun ilallah, melihat wujudnya Allah. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Nggak ada kenikmatan lain. Puncaknya nikmat nazratun ilallah, melihat Allah langsung. Di dunia nggak ada yang bisa melihat Allah secara langsung, nggak ada. Nanti di surga insya Allah kita lihat. Pak, nggak usah lihat Allah, ngebayangin nikmatnya. Mohon maaf nih, kita tiap hari sholat ya. Tiap hari sholat itu jurusannya kemana nih? Kiblat. Kiblatnya mana? Kiblat kita. Kiblat kita apa? Ka'bah. Iya kan? Kita lihat nggak Ka'bah? Nggak kita lihat, Pak. Tapi keinginan kita tuh rindu juga tuh. Ka'bah yang saya arah sholat itu yang mana sih? Berangkat kita haji, berangkat kita umroh, baru masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, gimana rasanya? Gimana rasanya? Yang udah pada berangkat gimana rasanya? Meleleh, Pak. Nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa, udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Udah ya dalam hati, ya Allah, ini apa yang kalau saya sholat mengarah kepadanya, sekarang ada di depan saya, nggak bisa ngomong gitu, Pak. Itu baru Ka'bah. Nggak percaya tanya tuh apa yang udah pada berangkat. Meleleh kita pandang, kita pandangin aja udah nikmat banget. Maka bersyukur yang udah pernah haji, udah pernah umroh, bersyukur. Niatin pengen balik lagi, pengen nggak balik lagi? Kasih kesempatan yang belum. Mudah-mudahan yang belum ada berangkat juga. Yang kencang aminnya. Bulan puasa nih, doa kita dikabul oleh Allah. Sama tuh rombongan satu masjid berangkat semua ke sono. Sepi di masjid. Nikmat itu baru Ka'bah. Bagaimana nanti ketika di surga kita diperlihatkan Allah, ya Rabb, nggak ada nikmat yang paling indah, yang paling nikmat kecuali itu. Maka berharap semoga Allah sempurnakan cahaya kita, karena Allah itu sesuatu yang baik, yang bisa bertemu bersatu dengan hal yang baik, yang terang, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.